Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi VIP Expert yang bernama Mountain apa ya? Mountain Stream. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membahas Crocodile Dundee, Horizon, Jektar. Nah, kali ini saya akan membahas Mountain Stream. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, mohon kiranya bantuan teman-teman untuk mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak dimengerti. Nah, oke, kita langsung saja. Bagaimana dengan cara kerja strategi Mountain Stream? Nah, ini dia memakai WMA 5 dan Average Directional Index atau IDX ya. ADX ya, ADI. Cara kerjanya ini dalam bentuk PDF. Di 1 menit, indikator tren populer akan menjadi dasar dari strategi ini. Situasinya akan dianalisis dengan indikator Average Directional Index ADI dan Weighted Moving Average atau WMA. Indikator-indikator tersebut dapat membantu Anda memeriksa signal. Oke. Lihat garis WMA. Ini menunjukkan tren yang halus dan fokus pada candlestick yang baru. WMA harus mengarah ke bawah, sedangkan garis minus DI harus mengarah ke atas. Jika Anda melihat situasi seperti ini, Anda bisa membuka posisi turun. Waktu transaksi adalah 2-3 menit. Oke, tadi WMA mengarah ke bawah, minus DI mengarah ke atas. Minus DI mengarah ke atas. Oke, berarti sebaliknya, jika garis indikator WMA dan DI mengarah ke atas, buka transaksi naik. Plus DI naik. Oke. Ini open posisinya dua sampai 3 menit ke atas. Kita coba saja. Langsung aktifkan. Bentar, kita cek dulu. Oskilator. ADX, DI plus itu warna, DI minus warna biru, DI plus warna hijau. Jadi jika minus untuk turun, DI plus turunnya naik ke atas ya, DI plus. Nah, ini kita coba cari dulu aset lain. Ini masih mengarah ke bawah ya. Oke. Sebentar ya, kita baca sekali lagi strateginya. Nah, untuk salah klik. Untuk strateginya tadi kita cek lagi sekali lagi untuk memastikan. Nah, jika WMA harus mengarah ke bawah, WMA-nya mengarah ke bawah dan minus DI-nya mengarah ke atas. Yang merah mengarah ke atas, maka kita open posisi turun. Nah, jika WMA-nya mengarah ke atas,
DI plusnya yang mengarah ke atas. Oke, berarti atas hijau, merah bawah. Nah, seperti ini tadi DI-nya, DI plusnya sudah mengarah ke atas, dan WMA-nya juga mengarah ke atas. Kita open posisi berapa ya? 3 menit ya. 3 menit up ke atas. Ini DI plus, ini DI minus. Nah, jika WMA-nya mengarah ke atas, DI plusnya juga mengarah ke atas, maka open posisinya buy. Seperti tadi ini ya. Nah, kebalikannya jika WMA-nya turun ke bawah dan DI minusnya naik ke atas, kita open posisi sell ke bawah. Nah, sebenarnya agak ribet ya. Bukan agak ribet ya, karena mungkin belum terbiasa, jadi masih agak susah menyesuaikan. Karena tadi ini sendiri saya juga nggak pernah pakai, lebih ke indikator RSI, MACD ataupun stochastic oscillator. Sebenarnya kalau untuk indikator terlihat lebih simpel karena hanya memakai satu garis WMA dan satu oscillator saja. Nah, selama harga di bawah WMA, maka dia akan trennya tren turun. Begitu juga dengan sebaliknya, jika harga di atas WMA, maka dia akan trennya tren naik. Oke. Nah, ini lagi loss, apakah kita harus kompensasi? Ini masih ada 1 menit lagi. Aduh, hampir ini saya perhatikan sudah 11%. Untung tidak kompensasi di market ini ya. Jika kompensasi maka rugi. Seharusnya sudah boleh open posisi sell ya. Karena ini sudah WMA-nya turun ke bawah, DI minusnya sudah naik. Oke, nggak apa-apa, kita cari aset lain. Ini sudah terlalu tinggi. Nah, ini kita open posisi sell ke bawah 3 menit. Seperti petunjuknya tadi, WMA-nya ini mengarah ke bawah. Terus di DI minusnya ini yang merah naik ke atas. Nah, ini maka actionnya adalah sell ke bawah 3-5 menit. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Di video selanjutnya saya akan membahas namanya apa ya ini? Pikuk. Oke. Sebenarnya strategi lumayan bagus juga ya. Di sini indikator yang dipakai tidak terlalu banyak, hanya satu garis WMA, jadi lebih simpel tampilannya. Terkadang jika misalnya suatu tampilan terlalu banyak indikator,
juga membuat kita menjadi pusing ya lihatnya ya. Karena yang satu mengarahkan kita untuk buy, yang satu mengarahkan kita untuk sell. Nah, jadi kita antara buy atau sell menjadi bingung. Nah, jika misalnya hanya beberapa, 2 atau 1 indikator, nah kita bisa lebih konsisten untuk menentukan arah sell atau buy-nya. Seperti ini kan hanya 1 indikator. Nah, ini sudah mengarahkan kita untuk sell ke bawah. Dan yang ini juga tadi sudah ngaceng ke atas, berarti mengarahkan kita untuk sell juga. Jadi konfirmasi sudah 2 indikator yang menyuruh kita sell, maka kita sell. Nah, misalnya jika kita terlalu banyak memakai indikator, nah misalnya di satu garisnya ini sudah mengarahkan sell, tapi yang ini masih buy. Jadi kita antara sell atau buy, kita terakhir bingung jadinya. Jadi menurut saya tampilan itu tidak harus banyak indikator deh. Yang penting kita ngerti aja bagaimana cara kerjanya indikator tersebut. Nah, ini sudah jauh, kemungkinan sudah akan profit. Nah, ini boleh menjadi bahan pertimbangan kita untuk memakai indikator ini, karena menurut saya lumayan cukup bagus. Lumayan cukup akurat deh. Asalkan kita bisa menentukan kapan dia akan naik dan kapan dia akan turun. Tiga, 2, 1 dan profit. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan video saya tentang strategi mountain stream ini. Di video selanjutnya saya akan membahas strategi yang bernama P-Cook. Oke, sampai di sini saja video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk belajar menggunakan strategi-strategi yang saya sharing di sini dan mendapatkan profit konsisten di setiap harinya. Oke, salam profit ya guys.